Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati dosen pengampu kita, Ibu Apoteker Mira Febrina MSc, dan teman-teman yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kita nikmat kesehatan dan juga kesempatan sehingga kita dapat melaksanakan perkuliahan kita pada kali ini. Salawat beserta salam tidak lupa kita junjung atas Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik, kami dari kelompok 3 yang akan melakukan presentasi tentang transportasi senyawa melintasi membran. Izinkan saya terlebih dahulu untuk memperkenalkan anggota kelompok saya. Saya sendiri sebagai moderator yaitu Davin Alfarik. Dan teman-teman saya Ahmad Prayogi, Diana Suwanabila, Inaya Dwi Amanda, Naira Opvina Syaputri, Prisca Ayu Lestari, Rafli Aditya Helman, dan Rahmatul Aziza. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian mekanisme transport pada membran. Mekanisme transport pada membran adalah proses keluar masuknya molekul melewati membran sel. Membran sel merupakan pembatas antara intra dengan ekstraselular. Fungsi membran sel ada 5, yaitu pertama, melindungi bagian sel dan memberikan bentuk bagi semua sel. Yang kedua, sebagai media komunikasi antar lingkungan dalam sel dengan lingkungan antar sel. Yang ketiga, melakukan seleksi terhadap zat-zat yang akan masuk atau keluar sel. Yang keempat, sebagai reseptor terhadap rangsangan sel. Dan yang kelima, tempat berlangsungnya berbagai macam reaksi kimia. Struktur penyusun membran sel. Membran sel terbentuk dari struktur fosfolipid bilayer. Bagian luar bersifat hidrofilik, sementara bagian dalam bersifat hidrofobik. Sifat kimia membran sel tersebut berpengaruh terhadap molekul-molekul yang melewatinya. Dengan demikian, permeabilitas selektif dari membran sel memungkinkan sel dapat memelihara lingkungan internalnya. Beberapa prinsip umum transportasi pada membran antara lain struktur membran sel dan mekanismenya terkait lalu lintas ion dan senyawa organik. Suatu mekanisme khusus bagi transportasi suatu molekul polar dengan ukuran besar. Penyusun membran sel. 1. Fosfolipid. Fosfolipid adalah salah satu pembentuk membran sel pada makhluk hidup. Jenis fosfolipid dalam membran sel meliputi fosfogliserida atau senyawa turunan alkohol dan fosfatidat. Terdapat 2 lapis fosfolipid, yaitu lapisan kepala hidrofobik dan ekor hidrofilik. Fosfolipid berfungsi untuk membentuk selaput pembungkus saraf, mengurangi kolesterol dalam sel, serta menguraikan lemak. 2. Protein membran. Ada 2 jenis protein pada lapisan fosfolipid, yaitu A. Protein integral. Protein yang terbenam dalam 2 lapis fosfolipid, berperan dalam proses transport molekul. B. Protein perifer. Protein yang ada di lapisan luar fosfolipid berperan sebagai tempat menempelnya hormon atau enzim. 3. Glikolipid dan glikoprotein atau karbohidrat. Glikolipid merupakan glikogen yang menempel pada lemak atau lipid, dan glikoprotein merupakan glikogen yang menempel pada protein. Fungsinya sebagai tanda pengenal bagi sel. 4. Kolesterol. Kolesterol terletak pada bagian di dekat kepala fosfolipid. Kolesterol pada membran sel berfungsi untuk menjaga fosfolipid agar tetap stabil dalam keadaan apapun. 5. Kerangka membran atau sitoskeleton. Kerangka membran ini bukan bagian langsung dari membran sel. Berfungsi untuk posisi dan bentuk organel sel ada 3 jenis, yaitu filamen, mikrofilamen,
dan intermediate. Baiklah, selanjutnya adalah jenis-jenis mekanisme transport pada membran. Yang pertama ada transport membran pasif. Transport pasif merupakan suatu perpindahan molekul berdasarkan perbedaan gradien konsentrasinya, yaitu molekul berpindah dari konsentrasinya yang tinggi ke konsentrasi rendah dan tidak ada energi metabolik yang terlibat. Transport pasif meliputi difusi dan osmosis. A. Difusi. Difusi adalah gerakan acak partikel karena pengaruh energi termalnya sendiri dari tempat yang berkonsentrasi tinggi ke tempat yang berkonsentrasi lebih rendah, atau gerakan downhill. Difusi molekul atau ion dapat berlangsung dalam suatu cairan, gas atau zat padat, atau melalui membran hidup atau membran tak hidup yang permeabel untuk molekul tersebut. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi kecepatan difusi. Ada 6, yaitu jarak, luas permukaan, beda konsentrasi, suhu, permeabilitas membran, dan terakhir ada ukuran molekul. Lalu, transfer difusi terdiri dari dua cara, yaitu pertama, difusi dipermudah dengan protein. Difusi dipermudah disebut juga dengan difusi terfasilitasi. Pada proses difusi yang terfasilitasi oleh protein, molekul-molekul seperti asam amino, gula, tidak dapat melalui membran plasma. Kedua, ada difusi dipermudah dengan protein pembawa. Protein membran membentuk saluran dan mengikat molekul yang ditranspor. Protein ini dinamakan sebagai protein pembawa. Molekul yang ditranspor seperti glukosa dan asam amino berdifusi dan menurun sesuai gradien konsentrasinya. Difusi melalui protein transmembran sering digunakan oleh sel-sel saraf untuk perpindahan ion Na+, serta ion-ion Cl-, Ca2+, dan HCO3-. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang difusi melalui protein pembawa dapat terjadi beberapa macam. Yang pertama yaitu unipore, terjadi apabila protein pembawa hanya mengikat satu macam ion, misalnya glukosa ekstraseluler yang relatif tinggi, maka lintasannya menggunakan cara ini. Yang kedua yaitu kontransport, terjadi jika pembawa mengikat sepasang ion, dan sudah dijelaskan pada gambar, ditunjukkan adanya di luar sel dan di dalam sel. Selanjutnya yaitu osmosis. Osmosis adalah difusi sari molekul air melalui membran permeabel selektif, yaitu membran yang tidak dapat dilewati secara bebas oleh semua zat terlarut yang ada. Dan ditunjukkan pada gambar proses osmosis itu ada hipotonik dan hipertonik, yang mana ditunjukkan H2O dan molekulnya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan perbedaan difusi dan osmosis. Difusi adalah gerakan acak partikel atom maupun molekul gas atau cairan dari daerah konsentrasi tinggi menuju daerah konsentrasi rendah. Jadi, pada difusi ini partikelnya yang berpindah. Tidak ada membran permeabel, perpindahan zat terlarut tanpa melalui membran. Sedangkan osmosis adalah perpindahan zat terlarut melalui membran selektif permeabel dari konsentrasi zat terlarut tinggi menuju zat terlarut rendah. Jadi pada osmosis ini terlarutnya yang berpindah. Adanya membran permeabel, perpindahan zat terlarut melalui membran permeabel. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang transport membran aktif. Transport aktif membutuhkan penggunaan energi metabolik yang diperoleh dari reaksi kimia selular dan menggerakkan molekul atau ion melawan gradien konsentrasinya. Misalnya axial, yaitu gerakan ke atas dari area berkonsentrasi lebih rendah ke area berkonsentrasi lebih tinggi. Mekanisme transport aktif dapat terjadi secara primer dan sekunder. Transport aktif primer membutuhkan energi dalam bentuk ATP, sedangkan transport aktif sekunder memerlukan transport yang bergantung pada potensial membran.
Kedua jenis transport tersebut saling berhubungan erat karena transport aktif primer akan menciptakan potensial membran dan ini memungkinkan terjadinya transport aktif sekunder. Transport aktif primer dicontohkan pada keberadaan ion K+ dan Na+ dalam membran. Kebanyakan sel memelihara konsentrasi K+ lebih tinggi di dalam sel daripada di luar sel. Sementara konsentrasi natrium atau Na+ di dalam sel lebih kecil daripada di luar sel. Dapat dilihat pada gambar di slide merupakan aktivitas dari transport aktif. Baik, di sini saya akan menjelaskan transport membran secara aktif sendiri terdiri dari beberapa macam. Di antaranya, yang pertama itu pompa ion. Pompa ion adalah transport ion melewati membran plasma yang melawan gradien konsentrasi. Pompa ini mempertahankan gradien ion yang menembus membran sel dan berkontribusi dalam terjadinya perbedaan voltase listrik dikenal sebagai potensial membran. Dapat dilihat pada gambar itu adalah mekanisme pompa ion. Kedua itu transport berpasangan atau kotransport, adalah gabungan antara difusi dan transport aktif. Pada transport berpasangan, suatu transport protein khusus dapat memasangkan transport aktif suatu zat melawan gradien konsentrasinya sendiri dengan difusi pasif zat kedua. Salah satu contoh sistem transport berpasangan adalah KO transport ikatan natrium dalam ginjal. Pada mekanisme tersebut, glukosa dan asam amino ditransport secara aktif melewati sel-sel tubulus ginjal, sedangkan natrium berdifusi secara pasif. Selanjutnya yang ketiga yaitu endositosis dan eksositosis. Yang pertama endositosis. Endo berarti bagian dalam. Proses pemasukan zat dari luar sel ke dalam sel endositosis terdiri dari yang pertama fagositosis. Fago artinya memakan, berarti menelan suatu zat padat yang besar dengan cara melipat membran plasma untuk membentuk suatu vesikel fagositik. Yang kedua pinositosis. Pino artinya minum, berarti menelan tetesan kecil cairan ekstraseluler yang mungkin mengandung nutrien yang sudah terurai dan memasukkannya ke dalam sel. Yang ketiga endositosis, di perantara reseptor, mengacu pada proses pengikatan molekul reseptor di permukaan sel dengan zat tertentu yang disebut ligan. Kompleks reseptor ligan kemudian mengalami proses endositosis untuk bisa masuk dalam sel. Berikut contoh dari tahapan endositosis. Selanjutnya yang kedua eksositosis, merupakan kebalikan dari endositosis. Eksositosis adalah suatu metode untuk mengendalikan sel suatu substansi yang tidak diinginkan dan sekaligus sebagai suatu cara untuk melepas produk sel yang berguna ke dalam cairan ekstraseluler. Substansi yang akan dilepaskan dibungkus dalam vesikel yang berfungsi dengan membran sel agar dapat keluar. Contoh proses eksositosis adalah pelepasan produk dari sel-sel sekretori pankreas dan pelepasan transmitter kimia dari sel-sel saraf di ujung saraf. Baik, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.